Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Desa. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan semangat. Nah ini masih bulan Februari ya, masih suasana New Year. Biasanya kalau tahun baru itu selalu ada resolusi baru. Seperti halnya BBPPM Yogyakarta yang punya resolusi untuk selalu menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat desa. Makanya hari ini kita berjumpa lagi di new episode Pordes, Podcast Rembut Desa bersama saya Santi, penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Nah kalau di acara BBPPM Yogyakarta tanpa dibuka dengan pantun itu seperti sayur tanpa garam ya. Betul. Jadi seperti ada yang kurang. Nah ini izinkan saya untuk mempersembahkan sebuah pantun untuk Sobat Desa. Cuaca panas tak terkira. Cakep. Enaknya diminumin es. Cakep. Agar menambah wawasan kita, mari kita saksikan Pordes. Nah, di depan saya ini telah hadir gestar ya, yang tentu saja mumpuni di bidangnya. Sesuai dengan tema kita siang hari ini, yaitu praktek kerja lapangan untuk akselerasi pemberdayaan masyarakat desa dengan topik hidroponik sistem drip pada budidaya melon. Kali ini saya akan menyapa dulu rekan sejawat saya sesama penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Saya biasa menyapa beliau itu dengan sebutan Pak D. Halo Pak D. Halo Kak Santi, bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak D? Sehat. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih ya Pak D sudah meluangkan waktunya untuk Sobat Desa dan hadir di Pordes. Kak Santi dan Naul ini pasti. Wah asik banget, terima kasih. Nah supaya Sobat Desa ini lebih mengenal siapa sih Pak D ini, boleh dong Pak D bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Desa? Baik Sobat Desa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Perkenalkan saya Devi Eko Hari Kurniawan, PSM ahli pertama di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta. Jadi teman satu angkatannya Mbak Santi yang pada kesempatan hari ini menjadi dosen pembimbing lapang, bukan dosen, pembimbing lapang saja, pembimbing lapang kegiatan PKL yang dilaksanakan oleh mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman. Oke, jadi Pak D ini adalah pembimbing lapang bagi mahasiswa PKL. Nah, ini dia. Ini di samping saya ini juga sudah ada kakak yang cantik, masih muda, seorang mahasiswa. Halo Kak Nauli, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, gimana nih kabarnya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Oke, supaya Sobat Desa lebih mengenal kakak yang cantik ini, siapa tahu nanti ada yang nyantol ya Kak. Waduh. Boleh dong memperkenalkan diri. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Elizabeth Berlana Kirana Nauli, biasa dipanggil Nauli. Sekarang menjadi mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman, duduk di semester 6. Oke, nah ini nih, jadi Kak Nauli ini adalah mahasiswa yang sedang berada di BBPPM Yogyakarta. Iya. Kok bisa sih ada seorang mahasiswa di sini? Ini lagi ngapain Kak Nauli di sini? Oke, jadi saya di sini itu sedang melakukan praktik kerja lapangan. Itu di BBPPM Yogyakarta. Kenapa sih saya milih di sini? Sebenarnya karena rekomendasi kakak tingkat sebelumnya, dan saya juga mau merekomendasikan kepada teman-teman semua yang nantinya mau PKL, nyari-nyari tempat PKL, apalagi temanya hidroponik, bisa banget ke Balai Besar Pelatihan di Yogyakarta, di BBPPM Yogyakarta. Oke, jadi Kak Nauli ini di Universitas Jenderal Sudirman itu mengambil jurusan apa Kak? Jurusan Teknik Pertanian. Teknik Pertanian ya. Nah, terus PKL di BBPPM Yogyakarta sejak kapan? Sejak tanggal 27 Desember 2023 kemarin. Oke, berarti hampir 1 bulan ya. Ya, Ini betul. sendirian atau rombongan bersama berapa orang? Kami masing-masing dibagi per lokasi itu jadi 3 orang sih maksimal. 3 orang ya. Jadi kami bertiga. Iya, berarti ini ada 3 orang PKL di BBPPM Iya. Yogyakarta. Nah, kira-kira gimana sih sejauh ini sudah hampir 4 minggu ya berarti di sini. Apakah merasa senang, bahagia, betah di sini? Sangat betah. Sangat Dan betah. sangat bahagia. Apa karena dosen pembimbingnya adalah Mas Debi atau gimana? Itu salah satu juga ya Pak sebenarnya, karena saya juga dapat
dosen pembimbing lapangnya itu Pak Debi yang sangat ceria dan humoris ya. Jadi saya tuh sangat nyaman sih PKL di sini. Jadi Juga- nantinya akan merekomendasikan rekannya Iya, Pak Ade betul kelasnya banget. ya. Oke, nah kalau dari segi Pak Ade nih, dari segi balai, kenapa sih balai itu bisa menerima mahasiswa untuk PKL di sini? Ini ceritanya panjang ini kalau Aduh. bercerita tentang ini. Tapi pada awalnya ini kan sudah 3 kali ini dari Universitas Jenderal Sudirman itu kita ada mahasiswa PKL. Cuman yang terakhir ini karena mungkin ada pembatasan ya, ada pembatasan dari universitas ataupun fakultasnya sehingga cuman ada 3. Pada sebelum-sebelumnya ini ada sekitar 6 orang. Jadi sudah yang ketiga ini. Jadi kita itu kalau menjadi pembimbing lapang itu kan kita pasti kalau mahasiswa sebelum PKL itu kan datang dulu, observasi lah namanya, observasi, kemudian kita dampingi, kita perlihatkan sekiranya apa yang nanti bisa diambil, kan? Bisa diambil dalam judulnya mereka. Kemudian kita juga merekomendasikan, tidak hanya nanti tolong deh, jangan hanya melihat di balik ini saja, tapi juga melihat di tempat lain dibandingkan. Tetapi dalam kita mendampingi tersebut, kita juga sampaikan bahwa tupoksi dari balik ini adalah kegiatan pelatihan pemberdayaan. Jadi nanti pasti akan banyak mahasiswa itu akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan itu dan belajar dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi dari 3 angkatannya ternyata semuanya seperti Dik Nauli ini, semuanya nyaman. Ya. Waduh. Jadi kita itu memposisikan, jadi kalau dalam pendampingan kan kalau mereka ternyata sudah ingin magang di sini, kemudian ternyata yang dipilih juga di sini, itu kan sebetulnya keputusan untuk menerima itu kan dari kepala balai. Jadi kita tetap nanti keputusan akhirnya dari Kabal, dan ternyata Pak Kabal ini sangat terbuka sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan magang ini. Dan dampaknya sebenarnya sangat besar dari kita sendiri, kemudian dari balai, karena ada nuansa-nuansa baru ya kan, anak-anak muda ini kan membawa nilai-nilai positif, idealisme yang sangat tinggi. Kalau kita lihat itu kan PSM itu kan penggerak swadaya masyarakat, jika tidak ada hal-hal yang baru kayak gitu kan kayaknya kalau suruh ke belakang ke demplotnya juga agak-agak males gitu. Jadi sebenarnya sama-sama diuntungkannya. Kemudian ini kan sudah mau akhir. Kalau sudah nyaman-nyaman gini, biasanya kalau sudah mau akhir itu nanti yang merasa hatinya tersakit itu yang pembimbingnya. Kenapa tuh Pak? Pembimbingnya. Karena sudah kita juga sudah dekat sehingga terus kemudian ternyata itu tinggal beberapa hari lagi juga sudah usai. Nah, kesan-kesan ini sebetulnya yang kita ingin munculkan bahwa kita itu welcome dengan mahasiswa, kita itu mendampingi ya kita biar tidak ada sekat ya. Kalau pendampingan kan tidak boleh ada sekat antara yang didampingi yang dengan mendampingi, kita yang menyesuaikan. Jangan kalau mahasiswanya itu pasti nanti akan sulit. Nah, mungkin dari informasi-informasi ternyata di sana kita kan kekeluarganya sangat tinggi. Jadi kalau sudah masuk itu pasti nanti keluarga dianggap menjadi sebuah keluarga. Itu kemudian nanti diinfokan juga ke adik tingkatnya. Mungkin seperti itu awal mulanya. Jadi Mbak Nauli juga sebelum ke sini observasi juga. Oke. Ya, saya nggak maksa juga untuk ke sini kan. Harus ke sini kan enggak, tapi kita sampaikan apa adanya. Ternyata kecantol juga di sini. Aduh, kecantol. Mungkin hatinya Pak juga nanti ada yang tertinggal. Karena ada sesuatu di Jogja ya, kayak lagu gitu. Selalu ada sesuatu di Selalu Jogja. ada. Jadi untuk satu mahasiswa ini nantinya akan mendapatkan satu pembimbing lapangan ya Pak De, dengan satu tema. Iya. Iya. Jadi peran pembimbing itu seperti apa sih? Ya, jadi di sini kan ada 3 ya, ada 3 mahasiswa. Kalau di Unsut ini pasti mereka itu memiliki judul proposal, jadi mereka itu membuat proposal. Ada juga yang mahasiswa itu tidak ada judul proposal, jadi mengikuti saja alur kegiatan di balai juga ada. Tapi di Unsut ini
pasti mereka itu memiliki suatu judul proposal. Lagi? Dari judul proposal itu kemudian Mas dia Mbak. dirapatkan bersama. Jadi nanti akan dibagi oleh koordinator PSM siapa yang akan mendampingi disesuaikan dengan judul yang mereka ambil. Nah, di antara 3 ini kan judulnya berbeda-beda, jadi tidak ada yang sama. Tapi kami tidak pernah membatasi, misalnya di sini tidak ada kalau ingin berinovasi itu kita selalu dukung. Karena kan konsep pemberdayaan itu, jadi kalau pikiran itu disebut pikiran, kalau pikiran tersebut diuji, seperti itu. Kalau cuman dalam ide-ide saja tidak dituangkan dalam abstrak ya, dalam sesuatu yang nyata, itu tidak bisa disebut. Maka kita selalu tidak pernah itu membatasi mahasiswa ini untuk berkreasi, sehingga ada juga yang membuat sesuatu itu kita dukung. Ada temannya Mbak Nauli ini membuat energi terbarukan hidroponik menggunakan panel surya, kita dukung. Walaupun sebelumnya belum pernah ada. Nah, inilah peranan dari setiap pembimbing. Jadi ada 3 pembimbing, jadi 3 judul ya 3 pembimbing. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan kan terkadang kita ada tugas-tugas tertentu kan, tidak bisa selamanya mendampingi, tiap hari mendampingi. Nanti saling mendukung antara satu pembimbing. Pada awal-awalnya juga di melon hidroponik ini kan aku nggak dampingi terus ya Mbak Nawi ya. Karena ada Mbak Yulia, ada Mas Anggi, jadi gantian. Jadi nanti ketika yang lain, karena ini waktunya pendek. Jadi cuma 1 bulan, kalau budidaya melon itu kan butuhnya paling tidak 2,5 bulan. Nah, terus budidaya yang lain, belum lagi nanti merancang perawatannya ya. Tapi yang paling penting sebenarnya dalam teknik pertanian itu adalah bagaimana sistemnya ini bisa bekerja. Kita selalu tekankan di situ. Jadi mereka biar mendesain, kemudian nanti sistemnya bagaimana ini bekerja, kemudian dinilai, dievaluasi. Nah, ini kan ilmunya itu tidak didapatkan di tempat lain kalau tidak di kita. Kita selalu bebaskan. Jadi setiap pembimbing itu punya peran. Nah, nanti ditanya Mbak Nalu ini pembimbingnya bagaimana. Jadi sebuah ide itu akan menjadi sesuatu kalau take action ya Pak De ya. Harus ada actionnya. Iya, dan buat mahasiswa ini nggak perlu khawatir kalau PKL di BBPPM Jakarta pasti akan didampingi oleh pendamping-pendamping yang profesional dan mumpuni di bidangnya. Nah, untuk Kak Nauli, sekarang untuk kegiatannya tuh lagi ngapain aja sih? Cerita dong sama Sobat Desa. Boleh. Jadi selama ini kan udah kurang lebih 4 minggu ya saya PKL di BBPPM Yogyakarta. Itu saya yang jelas yang pertama itu saya mengerjakan sesuai topik PKL saya, yaitu budidaya tanaman melon menggunakan hidroponik drip system. Nah, kalau untuk progres hidroponik drip systemnya sendiri itu kalau sekarang itu kalau dihitung-hitung sudah mencapai 16 HST. Nah, itu saya udah mengukur nutrisinya, ppm-nya, dari pengaturan timernya juga, saya mempelajari banyak hal dari situ. Kemudian selain tentang topik saya juga melakukan banyak hal, rangkaian kegiatan yang balai lakukan di sini gitu. Saya dilibatkan dan beruntung sekali jadi punya banyak pengalaman dan banyak relasi juga, dan ternyata emang Banyak fans. Aduh, bukan fans dong. Apa? Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu di balai ini sangat baik-baik semua dan welcome semua. Itu sih salah satu yang bikin saya nyaman di sini. Iya, jadi setiap ada kegiatan balai selalu dilibatkan. Iya, karena betul banget. kita setara gitu ya, Kak Nauli ya. Oke, tadi sudah menyinggung-nyinggung tentang ini nih, tema proposal. Jadi mengapa memilih tema proposalnya hidroponik sistem drip itu? Alasannya itu karena sebelumnya kan saya juga cari referensi-referensi dari kakak tingkat yang dulunya PKL di sini itu mengambil tema apa sih gitu. Nah, kalau kembar kan kayak kurang seru gitu. Jadi cari yang lain yang belum pernah diambil sama kakak tingkat sebelumnya yang PKL di sini, dan kebetulan juga waktu itu Pak Debi menghubungi saya. Ya, waktu itu memberi informasi bahwa di balai ini sedang melakukan proses penanaman budidaya melon menggunakan hidroponik drip system. Jadi kebetulan sekali kayak, wah langsung aja nih saya ambil, terus saya cari-cari baca jurnal dan memang tertarik untuk dilakukan gitu. Jadi saya mengambil tema itu. Iya, jadi memang fokusnya Kak Nauli ini hidroponik, terus ada inovasinya dengan sistem drip gitu ya. Oke, nah di depan kita ini sudah ada melon. Ini
melon apa sih Kak Nauli dan kenapa bisa ada di sini? Terus di belakang juga ada pohon. Mungkin bisa dijelaskan apakah ini ada kaitannya dengan hidroponik sistem drip untuk budidaya melon? Kalau untuk melon-melon di depan ini kan mungkin Sobat Bala itu sudah menonton video sebelum ini dimulai ya. Nah ini hasil panen dari tempat yang di sana dan kalau yang di belakang ini salah satu contoh hasil yang nanti akan dipanen itu hasil penanaman dari balai ini sendiri gitu. Kalau yang ini menggunakan sistem drip gitu. Kalau yang ini kemarin bukan drip sistem hidroponik, ya medianya Di berbeda. Ya di sawah seperti dari itu. sawah. Oke. Mau panen nanti atau sekarang? Baiknya gimana nih Pak? Kita mau lihat melonnya ya. Iya, Wih, mau lihat melon. Kalau memang Iya, mau lihat seperti melon apa? itu pasti lebih menarik. Pastilah. Nah, Ini itu lagi ada siang. yang apa ini varietasnya namanya Kingso. Jadi Iya. kalau Yang kuning ini King Show. King Show. kemudian yang agak putih di depannya itu namanya Sweet Net. Nah, kita tanamnya itu di belakang itu ada di greenhouse itu ada dua yaitu Kinanti sama Honeydew. Nah, yang ini adalah Kinanti. Jadi kalau dilihat itu kan ya kuning gitu ya, cantik, tapi tidak lebih cantik dari Nauli. Jadi Aduh bisa aja sih Pak. kita akan coba Iya, kita panennya ya. boleh Nanti kita coba akan coba. panen. Jadi kalau dilihat itu kan melonnya itu dirambat ke atas seperti ini ya, dirambat ke atas, kemudian dia nanti ada buahnya itu di percabangannya. Nah, kita coba panen. Silakan. Iya, kita Nauli. coba panen. Nanti sambil kita menikmati melon, kita ngobrol-ngobrol tentang sistem drip ya. Pasti sobat desa yang di rumah juga ingin nih mencicipi melon hasil karya dari hidroponik sistem drip. Nah, mohon maaf kalau memang belum bisa menikmati, monggo silahkan apapun yang ada di samping sobat desa maupun di meja sobat desa silahkan dinikmati. Mungkin ada minuman, ada hidangan, bisa dicicipi ya. Ini ukurannya lumayan besar ya. Kalau memang produksinya kan standar 1 sampai 2 kilo. Jadi kalau dibandingkan dengan yang di lahan ya, ini yang konvensional. Kita ambil coba yang Kingso. Jadi beratnya pun beda. Jadi kalau di hidroponik ini lebih berisi karena dia kayak akan apa ya? Dia kan tidak pernah kekurangan air, jadi tidak pernah stres oleh air. Kemudian nutrisinya terjaga. Jadi dilihat dari bentuknya pun lebih menarik yang hidroponik ya. Kalau ini cuma bulat-bulat aja. Iya. Ya, Lebih bersih juga ya dari lebih segi bersih. kulitnya. Ya. Nah, kita coba membuka. Mau dibuka yang mana ini? Yang paling enak. Pilihan Pak D pasti tidak pernah gagal Yang ya. Kinanti ya Pak. Oh, masih keras. Aduh, Yang tidak bisa ditaklukkan Pak D. tidak bisa digapai. Ini kita membuka melon secara live. Wow. Sobat desa, wow warnanya cerah sekali. Ini waktu panennya masih kalau dalam melon kan ada kandungan gulanya namanya brick. Kalau dihitungnya ada brick meternya. Ini masih di bawah, harusnya masih bisa lebih tinggi lagi. Lihat ya. Oh, kalau di kamera mungkin kejauhan ya. Oh iya. Ini warnanya lihat. orange, bersih sekali, tidak ada serangan lalat buah karena di greenhouse ya. Mungkin rasanya manis juga. Kita coba ya. Boleh. Jadi ngiler. Ini saya ngiler karena di sini siang-siang sobat desa, jadi rasanya pas banget kalau ngomongin melon seger-seger banyak airnya. Yang bukain ditemani Pak D lagi Itu ya. cantik-cantik lagi. Iya, Romani, ditemani ya kan? Kakak Nauli yang paling cantik. Oh, Oke. kamu ngaku kamu dan kalah cantik. Oke, mungkin sambil menunggu Pak D mengupas ya. Ini malah cowok yang ngupas. Bisa sambil cerita. Jadi sebenarnya sistem hidroponik sistem drip itu apa, Kak?
Kalau hidroponik drip system itu sebenarnya irigasi tetes ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi itu tuh nanti tanaman melonnya itu diberi nutrisi lewat tetesan-tetesan yang pakai alat namanya dripper. Nah, drippernya itu nanti untuk seberapa banyak yang keluar itu diatur dengan drip meter dan kapan keluarnya diatur dengan timer. Seperti itu. Jadi memang kalau pakai hidroponik drip system ini memang nutrisinya terjamin dan terjaga rata semuanya gitu. Oke, ayo kita cicipi mungkin. Ini Satu aromanya persatu. juga sangat segar ya. Boleh ya. Sobat Desa, selamat menikmati hidangan apapun yang ada di meja Anda ya. Ini harus gimana Pak dimakannya Ya, sampai berdoa keras gitu nggak? duluan. Oh berdoa dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih manisnya kurang karena panennya harusnya minggu depan ya. Kalau kata Mas Anggit, crunchy gitu ya. Kerinci. Oh crunchy. Juicy juga. Juicy juga. Ini enak Apakah banget. semua Enak sih, enak. Ini belah nggak usah ya? Nggak usah. Nanti Sobat Nanti Desa ya semakin- nontonin kita makan ya. Kita itu cuman ini makan melon aja. Terima kasih ya Pak Ade, terima kasih Kak Nauli. Iya. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi alat bahan media yang dibutuhkan untuk membuat hidroponik sistem drip itu apa aja sih Kak? Kalau alat bahan tadi sudah yang saya sebutkan itu ya. Ada dripper itu untuk yang buat netesnya, terus ada drip meter untuk mengatur seberapa banyak tetesannya, kemudian ada tandon untuk penampungan wadah, pencampuran nutrisi dan airnya, kemudian yang penting ada pipa untuk mengalirkan, kemudian ada polybag juga sebagai wadah media tanamnya, terus kita media tanamnya itu menggunakan kokopit. Iya, karena memang ternyata evaluasi dari penanaman drip sistem pada budidaya melon yang sudah dilakukan oleh Balai itu kemarin mencoba menggunakan media yang lain namun ternyata hasilnya kurang. Jadi saya sekarang menggunakan kokopit seperti itu. Oke, nah dari sekian banyak alat media bahan itu, apa yang paling penting dan nggak boleh tertinggal nih Kak? Nah, yang paling penting tadi kebetulan belum saya sebutkan. Yang paling penting itu adalah timernya, settingan timernya. Jadi supaya nutrisinya itu terjaga gitu. Kapan harus netes, kapan harus berhenti. Karena kalau netes terus itu kan juga overdosis nanti nutrisinya ya. Kemudian kalau penetesannya juga kurang, itu nanti kurang juga pertumbuhan si melonnya seperti itu. Jadi emang ada pengaturannya dan kita juga ada standar operasional prosedurnya untuk penyiramannya dalam berapa HST itu butuh berapa ppm nutrisi, berapa mililiter air yang harus menetes seperti itu. Oke, sebentar. HST itu apa? ppm itu apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Desa, Oh, ya. Kak Nauli. Jadi HST itu hari setelah tanam dihitung setelah pindah tanam. Oh iya. Gitu. Jadi kalau nyemai tanaman itu belum dihitung. Nanti kalau tanamannya sudah mulai tumbuh daun sejati, sudah tingginya kurang lebih itu saya pindah tanam sekitar 10 cm. Itu baru bisa dilakukan pindah tanam dan itu dihitung kemudian 1 hari setelah tanam seperti itu. Kalau ppm itu untuk pengukuran kadar nutrisinya sih. Jadi kita nutrisinya pakai nutrisi AB mix. AB mix. Ya, seperti biasanya kalau hidroponik pakai AB mix Iya, ya. itu diukur menggunakan TDS. Ya, itu kalau yang membedakan hidroponik kan kita kemarin melihat dua ya, Dina. Iya. Ya. Ada yang enggak sama kamu atau sama Nauli kemarin. Iya. Kita melihat yang di sawah, kemudian ada yang juga yang di Instalasi greenhouse yang ya. greenhouse. Kita akan melihat juga di instalasi kita. Jadi ada banyak sekali sistem itu yang dipakai. Tetapi sebenarnya itu pilihan. Jadi pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya dari setiap proses bertani itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah kalau di hidroponik drip ini itu memang tadi yang disebutkan sama Adik Nauli itu utama itu yang paling berpengaruh di sini adalah timer. Jadi yang membedakan dengan sistem yang lain karena di timernya itu dia akan mengatur berapa jumlah nutrisi yang akan dikeluarkan. Jadi dalam satu hari tersebut. Jadi kan kemarin diukur ya dari 1 menit itu Iya. sekitar 100 100 mili yang keluar. Nah berarti kalau
satu hari butuhnya sekitar 300 ml, berarti satu hari nyala 3 menit. Nah, itu waktunya nanti yang diatur di situ. Dari jam 9, jam 12 atau nanti sampai jam 3 gitu. Nah, tanaman ketika mendapatkan nutrisi secara cukup kemudian terus menerus, itu kan pasti pertumbuhannya akan bagus. Nah, harapannya di drip itu seperti itu. Nah, dibandingkan dengan ketika ditanam di lahan persawahan, karena kan tidak bisa diukur itu Mbak Santi. Kita pakai pupuk organik, ya mungkin takarannya sama, tapi kandungan pupuk organiknya berbeda. Termasuk juga ketika penggunaan pupuk-pupuk kimia dan sebagainya itu pasti banyak juga yang hilang. Tapi di hidroponik itu pasti akan terjamin, itu pasti dapat gitu. Kita kemarin melihat itu juga. Jadi biar ada gambaran gitu. Jadi jangan sampai melihat dalam satu sisi saja, tapi teknik bertani itu ada banyak gitu. Salah satunya drip ini. Drip ini kan mengandalkan dari sistem tetes. Jadi ciri khas hidroponiknya tidak hilang. Jadi ciri khas hidroponik ini kan bagaimana kita itu bisa memanfaatkan air itu seoptimal mungkin. Jadi sistem bertani yang paling hemat air ya hidroponik sebetulnya. Karena berbagai sistem itu kan nanti intinya itu pasti penghematan di sumber daya air dan juga kandungan nutrisinya akan terjaga oleh tanamannya. Untuk timernya sendiri ini bisa didapatkan dimanapun ya Pak De ya? Bisa. Oke. Nah, untuk tumbuhan hidroponik sistem drip ini apa saja sih yang bisa ditumbuhkan gitu, dibudidayakan? Apa saja? Apa saja bisa. Kalau hidroponik drip itu kan sebetulnya dia itu yang berbeda itu pada teknik, tapi sama-sama menggunakan sistem hidroponik. Hidroponik itu maksudnya mengalirkan nutrisi itu pada air. Jadi airnya nanti dialirkan kepada nutrisinya nanti dialirkan melalui airnya. Jadi kalau drip ini memang banyak sekali dipergunakan, khususnya itu pada tanaman-tanaman yang sudah memasuki fase sampai ke generatif, artinya tanaman buah, jadi tidak hanya tanaman daun. Kalau tanaman daun ada sistem-sistem lain yang lebih efisien maksudnya ya. Kalau untuk tanaman buah itu memang karena dia fasenya lebih panjang, kemudian dia perakarannya kan lebih banyak, maka yang sekiranya bisa menopang pertumbuhannya itu ya menggunakan drip. Walaupun drip ini ada macam-macam juga, tapi yang di kantor kita itu yang sifatnya statis. Jadi air dari tandon kemudian nanti dipompa masuk ke dalam perakaran tanaman, habis itu sudah keluar. Kalaupun kelebihan ya air nutrisinya kebuang gitu. Jadi tidak diputar kembali atau masuk ke tandon lagi. Jadi sistemnya yang masih yang statis. Oke, nah untuk sistem ini kira-kira keberhasilannya berapa persen? Untuk menanam nih, kayak melon ini kan besar banget ya, biasanya kan kalau hidroponik itu kan kecil-kecil gitu, kenapa ini melon besar itu bisa ditanam? Jadi apakah persentase untuk berhasil itu lebih besar? Iya, lebih besar, apalagi yang nanam Mbak Santi nanti lebih besar lagi. Dan tergantung sebetulnya semua tanaman itu kan tergantung yang merawat. Iya. Nah, ya kan kayak hubungan itu kan siapa yang merawat kan, ya kan siapa yang komitmen kan, sama dengan memutuskan. Kita yang menanam itu kalau sudah ditanam kok enggak dirawat ya pasti hasilnya enggak bagus. Apalagi hidroponik ya tetap menganut hal yang sama juga. Tapi kalau kita melihat di hidroponik, apalagi kita menggunakan drip ini ya, menggunakan drip ini itu kan secara perlindungan tanaman karena dia berada pada suatu greenhouse, kemudian nutrisinya dijamin, kemudian ada di situ hamanya harusnya juga enggak bisa masuk. Serangan penyakitnya bisa diminimalisir, itu keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan ketika melakukan penanaman di lahan terbuka. Apalagi pada musim penghujan seperti ini. Musim penghujan seperti ini kan hujan ini menjadi faktor pembatas utama. Jadi keberhasilan usaha. Kalau kita menanam tanamannya bagus, ketika turun hujan pasti akan banyak yang kena penyakit. Itu sudah rumus itu dan terjadi. Mahasiswa lagi podcast. Makanya kemarin kita kunjungi juga yang melon ini sekalipun ditanam di lahan sawah itu juga ada greenhouse-nya, Pak Santi. Tadi kan bisa dilihat ya, itu ada greenhouse-nya. Jadi teman-teman juga bisa melihat itu di dalam greenhouse walaupun juga ditanam di tanah. Karena untuk mengantisipasi adanya
tadi hujan, kemudian serangan penyakit, keberhasilannya lebih tinggi gitu ya. Itu dari sistem. Oke, Kak Nauli, mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Desa nih, titik poinnya perbedaan hidroponik sistem drip ini dengan hidroponik yang lain itu apa? Oke, jadi kalau perbedaan sistem drip sama sistem yang lainnya seperti NFT, DFT, dan lain sebagainya itu sebenarnya lebih efisiensi sistem drip dalam penggunaan airnya dan juga nutrisinya juga terkontrol. Karena kalau dilihat dari segi airnya itu, tetesan dripnya itu langsung tertuju ke akar, jadi tidak terbuang sia-sia atau merambat ke yang lain seperti itu. Kemudian kalau pH-nya itu akan terkontrol karena nutrisi yang tertetes lewat tetesan drip itu sangat sama rata. Beda dengan sistem NFT atau DFT yang terus-menerus dialirkan dengan air lewat pompa seperti itu kan daya serap medianya itu beda-beda. Nah kalau ini benar-benar dari drippernya itu langsung masuk di media kokopit, kemudian dia langsung menuju ke akar seperti itu, jadi rata. Oke, jadi itu ya kelebihannya. Nah, mungkin Sobat Desa di sini kan ada yang ingin belajar ya, butuh inspirasi. Ada apa aja sih hidroponik yang di balai? Mungkin pemerintah desanya nih mau belajar ke balai, mau bikin RAB gitu ya. Kira-kira mau belajar apa di balai? Pak Ade boleh cerita nggak kalau di balai itu ada apa aja sih hidroponiknya? Ada banyak ya khususnya? Pak? Ada banyak sebetulnya. Jadi kita memang Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ya Mbak. Jadi fokus utamanya itu di proses pemberdayaannya tersebut, jadi memberdayakan masyarakat. Nah, di Bali ini ada tempat namanya itu demonstration plot. Jadi ada tempat namanya demonstration plot. Jadi kalau adik-adik Fakultas Pertanian itu kalau PKA di sini pasti di Demplotnya. Karena ya harus dikenalkan dengan pertanian itu sendiri. Jadi Demplot ini sebetulnya suatu metode bagaimana kita itu mendekatkan diri terhadap masyarakat. Jadi kalau kita ada pelatihan itu yang dibiayai oleh APBN, kemudian masyarakat yang berkunjung di sini tuh bisa menikmati, kita itu bisa melatih juga secara gratis melalui belajar kilat. Jadi ada program kita itu namanya belajar kilat, bisa diakses pada website Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yogyakarta. Tinggal daftar secara online, kemudian melampirkan surat, nanti kita akan menghubungi ulang. Jadi menghubungi secara cepat juga agar bisa dilakukan. Jadi di sini itu ada banyak sekali. Di Demplot ini kan menganut namanya integrated farming system. Jadi sistem pertanian secara terpadu. Jadi ada pertanian juga ada, perikanan ada, peternakan ada. Termasuk di dalamnya tadi ada hidroponiknya, kemudian ada peternak. Jadi semua sistem ini sebetulnya saling menopang. Jadi pertanian butuh peternakan, peternakan butuh pertanian, sama juga dengan perikanannya. Jadi ini ada semua, termasuk juga sistem aquaponik juga kita ada. Jadi hampir sama dengan hidroponik, cuman dia menggunakan ikan ataupun kotoran ikan atau sisa-sisa pakan ikan itu untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kita punya juga ada 3 sistem model di sini. Nah, kita bisa belajar banyak pokoknya di sini ya. Kita ada beberapa kunjungan, bisa dilihat di sosial medianya. Dan kita siap untuk menerima kunjungan dari manapun. Siap, jadi BBPPM Yogyakarta ini paket lengkap ya, kayak Pak Ade gitu, paket lengkap. Keren apapun lah ada pokoknya. gitu ya Kak Nauli ya. Lebih lengkap Mbak Santi kayak. Masa. Oke, Kak Nauli, setelah PKL ini apakah akan ada penerapan nih yang mau diterapkan di masyarakat sebagai mahasiswa? Oke, kalau membahas tentang penerapan terhadap masyarakat, sebenarnya kan saya melakukan praktik kerja lapangan di sini itu untuk melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan di kampus saya gitu ya. Jadi saya di sini mempraktekkan apa sih yang ingin saya lakukan di sini, apa sih yang ingin saya kerjakan di sini. Jadi dan itu pun banyak yang sudah saya dapatkan. Nggak hanya di budidaya tanaman melon yang baik itu seperti apa, sistemnya seperti apa, teknisnya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi dari segi-segi hal-hal yang lain dalam bersosialisasi di sini itu juga suatu teori yang luar biasa saya dapatkan di sini untuk banyak belajar di sini, dan itu mungkin yang akan bisa saya terapkan ke depannya. Mungkin bukan dalam jangka waktu dekat, mungkin bisa dalam jangka waktu panjang, karena bisa jadi ketika saya sedang di suatu
tempat, di suatu perkumpulan dan lain sebagainya. Kalau ada yang membahas tentang melon saya paham gitu ya, sistemnya seperti apa. Terus dari segi-segi sosial saya juga sudah pernah, oh saya pernah seperti ini, saya pernah seperti ini gitu. Itu bisa jadi pelajaran untuk saya sih buat kedepannya seperti itu. Baik. Kalau dari Pak D nih sebagai seorang PSM di Balai, hasil dari PKL mahasiswa ini apakah akan diterapkan di masyarakat? Jadi kan kalau saya memahami sendiri itu ya, PKL ini kan praktek kerja lapang. Jadi sebetulnya mempersiapkan adik-adik mahasiswa ini nanti untuk dunia kerja itu seperti apa. Jadi dia punya gambaran gitu kan. Kalau kita membicarakan pertanian itu kan pertanian dalam arti luas. Jadi tidak hanya kita berbicara tentang teknologinya ataupun mesin-mesinnya. Jadi kalau kita sudah terjun di pertanian kemudian ketemu dengan petani pasti pertanyaannya banyak. Ya kan kalau di desa itu kan pasti intinya itu. Jadi kalau kita ngomongin desa ya nggak lepas dari pertanian, nggak bisa lepas dari peternakan, nggak bisa lepas dari perikanannya. Karena itu mata pencarian dari masyarakatnya. Jadi kalau kita sudah nanti bekerja dan kita kan nggak tahu Mbak Nauli nanti mengambil nanti pekerjaan di mana, kan banyak sekali kan subsektor dalam pekerjaan yang bisa diambil. Nah kalau di pertanian itu pasti yang ditanyakan ya tidak hanya tentang teknologinya, tapi mungkin teknis budidayanya. Kenapa kok ini kok nggak bisa menghasilkan, Pak? Lah, hal-hal seperti itu nggak didapatkan ketika kuliah. Iya betul ya kan? Nggak didapatkan ketika kuliah. Jadi kalau kita kuliah itu kan yang diambil itu kan sesuai dengan mata kuliah yang sudah terdaftar. Kemudian kita juga bisa mengambil sesuai dengan pilihannya, tapi kan terbatas. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dalam arti luas itu bisa dipelajari di balai ini sebetulnya. Jadi ketika Mbak Nauli dan teman-temannya datang ke sini, itu pasti kita memberikan saran. Jadi jangan hanya belajar tentang apa yang ada di proposal. Jadi mumpung ada di sini belajarlah semuanya. Pasti nanti akan bermanfaat ketika nanti bekerja ataupun berada di lingkungan nanti kerja. Yang kedua, ketika berada di sini kan ada nilai-nilai itu yang sebetulnya di swasta kayak saya rasa sangat kurang ya. Apa di sini itu adalah kebersamaan. Jadi kebersamaannya sangat tinggi. Pertama kali datang itu sudah dianggap seperti saudara, keluarga, ya. seperti saudara. Jadi apresiasinya itu sangat tinggi. Suruh berkenalan, ikut kegiatan kita bersama-sama, makan bersama, kemudian pasti diikutkan dalam setiap event kegiatan dan bersama seperti pegawai-pegawai yang lain. Bahkan adanya podcast ini juga apresiasi sebetulnya. Apresiasi, oh ada nih Mbak Nauli dari Unsud, kita tampilkan karena rasa bangga kita adanya mahasiswa magang di sini. Kemudian yang ketiga ini kaitannya dengan PKL yang dilakukan. Ini kan dilakukan dalam 1 bulan, kemudian mengambil suatu judul itu, kemudian mereka kan membuat proyek. Di sini kan membuat proyek kan sesuai dengan judulnya. Ada yang tadi, oh saya punya ide seperti ini Pak, pendampingnya juga ikut membantu. Dan tidak hanya pendamping, semua pegawai yang ada di sini ikut support. Tidak hanya pembimbingnya. Jadi ada yang dari teman-teman di Demplot, kemudian dari PSM sendiri. Itu semuanya support. Nah, proyek-proyek tersebut kan akan ditampilkan juga ketika ada masyarakat yang berkunjung. Ya. Inilah bagaimana kita itu memperlihatkan itu bagaimana kerja dari pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya. Nah nilai-nilai ini kan tidak didapatkan ketika bekerja di tempat lain. Harapannya ketika nanti Mbak Nauli pulang ke kampusnya, pulang ke tempat tinggalnya juga bisa melakukan hal-hal yang sama ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ini untuk Kak Nauli. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman mahasiswanya yang ada di sana? Oke, kalau untuk pesan-pesan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa di kampus saya ya, di Unsud, untuk yang sekarang itu kita kan adalah generasi milenial ya, yang dimana kita juga apalagi teman-teman Fakultas Pertanian, kita harus menerapkan pertanian milenial. Jadi kalau kita bercocok tanam hidroponik itu kita nggak boleh malas, kita udah nggak usah takut kotor dan segala macam, dan kita lebih banyak berinovasi lagi supaya memajukan petani-petani milenial juga. Kemudian juga pesan untuk ada tingkat saya untuk yang kemudian nantinya akan mencari tempat PKL khususnya dengan topik hidroponik.
bisa banget di BBPPM karena di sini sangat memadai dan sangat tidak ada batasan untuk berinovasi seperti yang tadi Pak Debi sampaikan, dan di sini tuh sangat didukung, sangat dirangkul, seperti adik sendiri ya Pak ya sebenarnya ya. Adik atau Ini kakak, anak, sebenarnya kakak Debi ini sebenarnya. Iya. Oke. Cukup? Cukup, ya. Oke. Kalau dari Pak Denny terakhir, ada pesan-pesankah untuk sobat desa yang ada dimanapun berada, terutama mahasiswa atau masyarakat yang menyaksikan Pordes kita kali ini? Jadi kita kan berkaitan dengan adanya PKL ini kan sebuah kerjasama antara kita Balai Besar ini dengan akademisi. Jadi kalau ingin memberdayakan di desa itu kan tidak bisa hanya sendiri. Jadi harus ada pentahelik ini dilibatkan termasuk akademisi. Nah, dalam pelibatan ini kan pasti kita membutuhkan peranan, kan masing-masing punya peranan berbeda-beda. Tetapi kalau kita bisa menyatakan dalam satu tujuan itu kan namanya, kalau Pak Kabali selalu bilang itu bersenyawa. Ya kan, tujuannya sama tapi peranannya berbeda-beda ya untuk memajukan desa. Harapannya ketika nanti kita podcast ini kemudian ada dari adik-adik mahasiswa, entah itu dari unsur ataupun dari manapun, kita sangat terbuka sekali. Nah, silahkan kalau mau berkunjung di sini, tidak PKL juga berkunjung saja. Kita akan share berbagai ilmu karena kita juga sebagai PSM ini butuh pencerahan juga. Jadi kan target pelatihan kita kan sekarang Gen Z. Jadi kita harus mengerti karakter mereka kan. Ya, harus bisa berteman dengan mereka, menyesuaikan dengan zaman, sehingga ini merupakan bagian juga kita saling belajar. Iya, gitu. Untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi simbiosis mutualisme gitu ya Pak De ya. Waduh, menarik sekali nih tema Pordes kita kali ini tentang praktek kerja lapangan untuk akselerasi pemberdayaan masyarakat, khususnya topik tentang hidroponik sistem drip pada budidaya melon. Ya, banyak yang bisa dipetik dari inspirasi dua gestar kita siang hari ini, bahwa pemberdayaan masyarakat itu bisa juga dilakukan melalui kegiatan PKL mahasiswa yang memberikan inovasi-inovasi yang nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang mungkin masih galau nih menentukan mau tema PKL apa ya, lokasinya di mana ya. Nah, mungkin bisa jadi BBPPM Yogyakarta adalah solusinya. Betul kan Kak Kanali? Betul. Ya, dan untuk mengenal lebih jauh seperti apa sih BBPPM Yogyakarta, silahkan untuk follow, subscribe, like, dan komen akun media sosial kami @BBPPM Yogyakarta. Ada YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga X. Nah, terima kasih banyak ya untuk Pak Ade, untuk Kak Nauli yang sudah Terima kasih juga meluangkan waktunya di Pordes siang hari ini, podcast Rembuk Desa. Dan juga terima kasih banyak untuk seluruh sobat desa dimanapun Anda berada yang telah setia menyaksikan Pordes, podcast Rembuk Desa. Nantikan selalu episode-episode selanjutnya dari Pordes di kanal YouTube kami maupun bisa secara live melalui Zoom seperti siang hari ini. Dan akhirnya saya Santi mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.